yaitu kehalalan jual beli. Yang pertama, yaitu pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa berarti al-bai'u, al-tijarah, dan al-mubadalah, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah mubadalatu ma la bimalin ala sabili taradin au naqlun milkin ba'audin alal wajhil ma'dhuni fi. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adab penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli didefinisikan sebagai tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu akad persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara sukarela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya, pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu landasan hukum jual beli. Kehalalan jual beli tersebut didapatkan dari hukum yang pasti, yaitu dari Al-Quran, hadis Nabi, serta ijma'. Untuk landasan dari Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29. Yang sering kita dengar yaitu wa halallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun yang terdapat dalam surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitu juga dengan prakteknya. Jual beli manusia tidak boleh mendolimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara batil, kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya, baik secara lahir maupun batin. Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharapkan oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang, serta diperkuat sabda Nabi, yaitu yang berbunyi, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Untuk yang kedua yaitu landasan dari hadis. Pembenaran pembolehan jual beli ini didukung oleh hadis Nabi yang berbunyi, ada salah satu seorang sahabat yang bertanya, pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. Hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila melakukan transaksi yang haram seperti adanya riba, penipuan dan pemalsuan dan lain sebagainya,
Hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara batil. Yang terakhir yaitu landasan dari ijma. Dalil kebolehan jual beli menurut ijma ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan adanya landasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain tersebut yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang lain yang sesuai dengan seperti membeli barang gitu. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli hukumnya adalah mubah, boleh. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut mengandung syarat-syarat yang disesuaikan dengan syariat Islam. Dari landasan sumber ayat Al-Quran, hadis, dan ijma dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan, yang mana artinya dihalalkan oleh Allah, asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Adapun hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa sangat membutuhkan terhadap makanan atau minuman, sedang ia mampu untuk melakukan jual beli. Yang kedua yaitu jual beli menjadi haram apabila menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syarak seperti menjual babi. Yang ketiga, jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan. Yang terakhir yaitu jual beli dihukumi makruh apabila transaksi dilakukan pada saat selesai. Yang berikutnya yaitu macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli gharar, merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam barang jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Jual beli ini hukumnya haram, seperti adanya menjual ikan di air, bulu di punggung kambing yang masih hidup, anak hewan yang masih berada di perut induknya, dan biji-bijian yang mengeras atau barang tanpa melihat. Yang kedua yaitu jual beli barang haram atau najis. Seorang muslim tidak boleh menjual barang haram atau barang najis yang menjurus ke dalam haram, seperti menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang tidak dijadikan minuman keras. Yang ketiga yaitu jual beli urbun, merupakan uang muka. Jual beli muslim ini tidak boleh melakukan atau mengambil uang muka secara kontan. Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian ia berkata kepada penjual, "Engkau aku beri uang 1 dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli ini atau sewa ini, maka aku tidak menerima uang sisa darimu." Untuk yang keempat yaitu jual beli musyarah. Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak. Kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan. Yang kelima yaitu jual beli al-munaqalah, adalah jual beli dengan cara sewa menyewa tanah, baik berbentuk sawah, kebun maupun berbentuk tambak dengan cara hasilnya nanti dibagi antara pemilik dan tanah dengan penyewa tanah. Yang keenam yaitu jual beli mudabahan. Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, kecuali jual beli aroyah yang mana diperbolehkan oleh Rasulullah. Jual beli aroyah merupakan seorang muslim menghibahkan 1 kurma atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari 5 wasak. 1 wasaknya sama dengan 60 gantang kepada saudara seagamanya. Kemudian membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan. Yang terakhir yaitu jual beli
pengecualian. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian daripadanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seseorang menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lain yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan atau yang diharamkan. Nah, selanjutnya yaitu rukun jual beli. Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Selain dari kalangan Hanafiyah, ulama juga berpendapat bahwa rukun akad jual beli memiliki 3 rukun, yaitu akid, penjual dan pembeli, ma'qud alai, harga dan barang, sigot akid. Dengan adanya perbedaan ini, hal ini tidak merubah maksud dan substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yang membuat sebutan lebih umum dan ada yang merincikan. Dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa akad jual beli memiliki beberapa unsur pada umumnya, yaitu 1 ijab, 2 qabul, 3 penjual, 4 pembeli, 5 harga, 6 barang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya Mbak Ulfi Niasaro. Nah, untuk materi yang berikutnya yakni mengenai keharaman riba akan disampaikan oleh Mbak Naura Amira. Kepada Mbak Naura Amira kami persilakan. Mohon maaf, Mbak Naura Amira. Apakah sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang keharaman riba. Pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara bahasa, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan, az-ziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, pokok utang dan harta itu sendiri, lantas dibagi menjadi 2, yaitu ribhun atau laba dan riba. Ribhun atau laba didapatkan dari muamalah jual beli dan hukumnya halal, sedangkan riba adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang barang, yang waktu akhir pelunasannya tidak tentu. Secara makna istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansari didefinisikan sebagai berikut, yaitu yang artinya riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui penadanya menurut timbangan syara yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kemudian landasan hukum riba. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba.
orang-orang yang menjadi wakilnya, orang-orang yang menuliskan, orang-orang yang menyaksikan, dan seterusnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Riba adalah usaha mencari rezeki yang tidak dibenarkan, serta dibenci Allah. Adapun dalil yang terkait dengan perbuatan riba, berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat yang diturunkan pada tahun ketiga Hijriah ini memberikan pemahaman, bukan berarti riba yang tidak berlipat ganda itu boleh. Ad'afan mudha'afah berlipat ganda di sini bukanlah menjadi syarat terjadinya riba, tapi berfungsi sebagai hal atau keadaan yang menggambarkan kondisi masyarakat bangsa Arab ketika itu. Hal ini lazim dilakukan oleh orang Arab ketika itu. Karena ayat ini diturunkan berhubungan dengan persoalan masyarakat sehari-hari, maka bahasanya pun digunakan bahasa yang biasanya sesuai dengan keadaan ketika itu. Karena yang namanya riba, kecil ataupun besar, tetap saja tidak boleh. Kemudian di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, yang artinya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perang, menuduh zina wanita-wanita beriman. Kemudian yang ketiga, macam-macam riba. Secara garis besar, macam-macam riba dibagi menjadi 2, yaitu riba jual beli dan utang piutang. Riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah dan riba yad. Sedangkan riba hutang piutang terbagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Riba dalam jual beli, riba fadl, yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Hal yang dilarang di sini adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya, 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukarkan dengan 4 kg gandum yang berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Kemudian, riba nasi'ah, yaitu kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dalam jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah, yaitu penukaran emas 24 karat oleh 2 pihak yang berbeda. Salah satu pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Nah, hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Kemudian yang ketiga, riba yad, yaitu hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima barang mengalami penundaan. Contohnya, penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit atau cicilan. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi terakhir. Kemudian selanjutnya riba dalam utang piutang. Yang pertama ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh,
Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Fauzan sebesar 1 juta dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000 pada saat jatuh tempo dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, riba jahiliyah, yaitu tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarkan utangnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh, Fulan meminjamkan 700 pada Fulanah dengan tempo 2 bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulanah menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar sebesar 770. Kemudian yang terakhir, sebab dan hikmah pengharaman riba. Seorang muslim hendaknya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah tidak memerintahkan atau melarang sesuatu, melainkan ia pasti memiliki suatu hikmah agung di sana. Jika kita mengetahui hikmahnya, maka itu adalah tambahan ilmu. Jika kita tidak mengetahui hikmahnya, maka kita tidak juga berdosa. Yang dituntut dari kita hanyalah agar kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara sebab diharamkan riba sebagai berikut. Beberapa di antaranya. Yang pertama, riba itu zalim dan Allah mengharamkan kezaliman. Memutuskan jalan bagi mereka yang sakit jiwa. Riba itu merugikan. Kemudian, untuk menjaga aturan yang menjadi sandaran penopang barang-barang jual beli. Dan yang terakhir, riba itu bertentangan dengan manhaj Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Mbak Naura Amirah. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yakni mengenai perbedaan jual beli dan riba. Secara sederhana, riba adalah tambahan uang atau barang untuk suatu transaksi yang disyaratkan sejak awal. Dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa riba itu sama dengan bunga. Islam tidak membedakan antara bunga dan riba, tetapi menurut ekonomi barat, mereka membedakan kedua istilah ini. Menurut ekonomi barat, riba adalah tambahan uang yang berlipat ganda, sedangkan bunga adalah tambahan uang yang jumlahnya lebih sedikit dari riba. Beberapa perbedaan antara jual beli dan riba antara lain, yang pertama, jual beli itu dihalalkan secara qat'i oleh Allah dan riba diharamkan secara qat'i oleh Allah. Sebagai hamba, kita tentunya harus menerima dengan tanpa keberatan atas sunatullah ini. Dalam Islam, riba dalam bentuk apapun itu diharamkan, sedangkan jual beli dihalalkan. Mengapa demikian? Karena pada jual beli, barang yang diterima oleh penjual dan pembeli itu senilai. Senilai dalam artian mereka sama-sama mendapatkan manfaat. Sedangkan pada riba tidak demikian. Contohnya, seperti antara penjual bakso dan pembeli. Si penjual bakso membeli bahan-bahan untuk dibuat menjadi bakso, katakanlah seharga 200.000. Kemudian ia menjual kepada pembeli seharga 300.000. Dalam kasus ini, apa yang dilakukan oleh penjual bakso bukanlah riba, karena ada tambahan yang disyaratkan ini karena dari proses pengolahan ditambah dengan bahan-bahan itu sama dengan harga jual bakso. Jelas berbeda dengan riba, di mana uang yang dipinjamkan harus dikembalikan melebihi dari nominal yang dipinjamkan. Selain itu, pada jual beli, penjual juga memiliki resiko yang harus ditanggung, yaitu ia harus menanggung resiko kerugian ketika barang yang ia jual itu tidak laku. Tidak sama dengan bunga atau riba, yang meskipun mereka rugi atau untung, jumlah atau nominal yang dibayarkan tetap sama. Lalu perbedaan yang kedua yaitu perdagangan dalam jual beli itu menurut atau mengikut pada untung dan rugi, keterampilan pribadi dan usaha pribadi. Berbeda dengan perdagangan dalam riba atau transaksi dalam riba yang hanya menurut atau mengikut pada keuntungan, dan dalam transaksi itu tidak ada usaha yang dilakukan ataupun keterampilan yang digunakan. Lalu perbedaan yang ketiga adalah
Jual beli melibatkan pertukaran dan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni antara pembeli dan penjual. Adapun riba hanya menguntungkan satu pihak, yaitu kreditur atau orang yang meminjamkan uang. Allah menjadikan cara manusia mengatur mata pencaharian dengan saling menguntungkan dalam pekerjaan mereka. Allah tidak menjadikan salah satu dari mereka hak atas yang lain tanpa bebanan pekerjaan, karena tentunya sesama manusia harus saling menguntungkan. Artinya dalam jual beli ada bunga yang mengharuskan kebolehannya. Sedangkan dalam riba ada korupsi yang mengharuskan keharamannya. Dalam penjualan, pembeli benar-benar mendapatkan manfaat. Seperti orang yang membeli gandum. Ia membeli gandum itu untuk dikonsumsi, untuk disemai, ataupun untuk dijual ulang. Adapun dalam riba berbeda. Riba sangat merugikan. Seperti seperti kreditur yang meminjamkan dirham atau uang, kemudian ia meminta si debitur untuk mengembalikan pada waktu tertentu dengan kelebihan-kelebihan yang telah ia tetapkan. Seperti perkataan orang kafir, innamal bai'u mithlu riba, adalah analogi yang salah. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena seorang pedagang atau penjual itu mengerahkan usaha mereka dalam proses penjualannya, seperti menyetok barang, kemudian mendistribusikan barang, dan lain-lain. Sedangkan orang atau kreditur yang meminjamkan uang itu ya hanya menunggu orang yang datang untuk meminjam uang kepada mereka. Jadi seperti tidak ada usaha yang dilakukan olehnya. Lalu perbedaan yang keempat adalah resiko atau ad-dhamman. Contohnya, ketika kreditur meminjamkan uang sebesar 100.000, maka ia tidak memiliki resiko yang akan ia tanggung, kecuali hanya menunggu waktu sampai jatuh tempo ketika si debitur membayarkan utangnya. Dan ia tentunya akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 10.000 tanpa harus berusaha payah. Sedangkan pedagang harus membeli barang, memasarkan, dan tentu ada modal yang harus dikeluarkan. Terkadang dalam proses produksinya, si pedagang juga mungkin harus menanggung resiko-resiko seperti adanya barang yang rusak, lalu ada ketinggalan model. Jangankan untung, kemungkinan rugi itu lebih besar. Belum lagi yang harus dikeluarkan, biaya perawatan yang tidak terduga, dan lain-lain. Maka wajar ketika pedagang itu mendapatkan kelebihan dari akumulasi modal dan biaya-biaya yang ia keluarkan sebagai kharaj atau imbalan atas usahanya dalam mengelola perdagangannya. Perbedaan yang selanjutnya adalah seperti dijelaskan dalam tafsir Ar-Razi, jual beli itu dapat membangun perekonomian di masyarakat. Karena dalam transaksi itu mereka saling berlomba untuk menghasilkan manfaat real, baik berupa barang maupun jasa. Jika barang atau jasa semakin melimpah, maka kebutuhan masyarakat dan ekonomi masyarakat pun akan lebih mudah terpenuhi. Sementara riba berbeda. Riba mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemalas karena uang yang bekerja untuk mereka. Si orang yang meminjamkan uang ini bisa saja diam, tetapi karena merasa ia sudah berpenghasilan. Dengan ketersediaan uang yang lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, maka dengan banyaknya transaksi riba yang dilakukan oleh masyarakat, tentunya akan lebih mudah terjadi inflasi dalam ekonomi masyarakat. Kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok 5, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya para peserta. Kemudian untuk sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami menyediakan 3 kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Terima kasih.
Monggo yang mau bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Mbak. Monggo, monggo. Bismillah. Tadi sudah dijelaskan beberapa macam jual beli. Ada yang horor, ada yang jual beli barang haram dan najis. Nah, jual beli haram atau najis ini bagaimana hukumnya menjual kotoran hewan yang biasa dijadikan pupuk? Nah, sebagaimana kita ketahui kan dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan itu najis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika azan Jumat berkumandang, wadarul bai', dan tinggallah jual beli. Nah, wadarul bai' ini apakah khitabnya pengharaman atau sekedar makruh atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Itu saja dari saya. Syukran. Mohon maaf, Mas Rizamul Malik, bisa diulangi pertanyaan yang kedua? Oh, yang kedua, Iya. kan di dalam Al-Jumu'ah itu ada wadarul bai'. Nah, itu tinggalkanlah jual beli. Nah, di sini ayatnya perintah untuk meninggalkan ini apakah perintahnya untuk larangan yang sampai pada hukum haram atau hanya makruh atau bagaimana? Gitu. Ya, terima kasih.
Moderator izin bertanya. Monggo Mbak Alfi. Terima kasih. Pertanyaan saya, misalkan kita meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan tempo tertentu. Kemudian kita meminta jaminan dalam peminjaman itu. Bagaimana hukum hal tersebut? Apakah di situ ada unsur-unsur ribanya? Terima kasih. Afwan, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1 tentang hukum kotoran hewan diperjualbelikan. Ada ulama yang berpandangan hukumnya itu haram atau tidak boleh. Namun ada juga para ulama yang menyatakan hal itu mubah atau boleh. Pendapat para fuqaha atau pakar hukum Islam tentang hal itu. Adapun Imam Nawawi, mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmumah Syarah Al-Muhadzab berpendapat menjual kotoran binatang sebagai pupuk, baik binatang yang halal dimakan dagingnya maupun tidak halal, adalah batil dan hukumnya haram. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi boleh menjual kotoran binatang sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama yang terkemuka pada setiap masa atas bolehnya menjual kotoran binatang dan adanya yang membantah. Kotoran binatang bila dimanfaatkan boleh dijual seperti benda-benda yang lainnya. Kemudian pendapat Imam Syahid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah menerangkan di antara syarat sahnya jual beli itu adalah benda yang diperjualbelikan itu harus benda yang suci dan tidak sah kalau bendanya najis. Sedangkan menurut pendapat Imam As-Sana'i dalam kitabnya Subul Salam berpendapat sebagian ulama memperbolehkan menjual pupuk yang najis. Kesimpulannya adalah menurut mazhab Syafi'i menjual kotoran binatang hukumnya haram. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan segolongan ulama lainnya hukumnya mubah atau boleh. Sedangkan ada sebagian ulama yang berpendapat boleh membelinya akan tetapi tidak boleh menjualnya. Dan parameter menurut mereka ulama Hanafiyah adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara maka boleh memperjualbelikannya sebab semua makhluk yang ada di bumi itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau sanggahan? Baik, saya di sini akan menambahkan pertanyaan dari Mas Riza. Yang pertama yaitu dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah barang tersebut harus suci dan bermanfaat. Mengingat kotoran ayam, kambing, dan lembu dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis oleh sebagian ulama, maka jual beli barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah. Namun ulama Syafi'i memberikan tawaran solusi begini, barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad, serah, akad, terima, barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli. Boleh diperjualbelikan tapi dengan cara akad serah terima, tapi tidak diperjualbelikan secara umum gitu. Ada juga pandangan ulama mazhab Hanafi yang membolehkan proses jual beli kotoran ini karena ada unsur manfaat. Adapun dasar pengambilan hukum yang digunakan adalah dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatul. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu
Pertanyaan kedua dari Mas Rida, jual beli pada darul balik dalam surat Al-Jumu'ah itu larangan yang haram atau sekedar dimakruhkan? Perintah meninggalkan jual beli dalam surat Al-Jumu'ah menunjukkan terlarangnya jual beli setelah dikumandangkannya adzan Jumat. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan jual beli ketika adzan Jumat berarti haram. Demikian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Namun adzan yang dimaksud apakah adzan yang pertama ataukah yang kedua? Di sini ada berbeda pendapat. Perlu diketahui bahwa adzan kedua sebelum sholat Jumat adalah adzan yang diterapkan al-Khulafa'ur Rasyidin, sehingga tidak perlu diingkari. Adapun menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, adzan pertama di hari Jumat ini ditambahkan di masa Utsman bin Affan. Jumhur ulama pun berpendapat bahwa adzan mulai terlarangnya jual beli adalah adzan kedua, karena di masa Rasulullah hanya ada adzan sekali, yaitu saat imam duduk di mimbar. Adzan kedua inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah di atas. Jika jual beli dilakukan pada saat adzan kedua ini akan melalaikan para pembeli dan pedagang dari sholat, bahkan bisa sampai lupa. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan kesimpulan dari penjelasan pertanyaan yang kedua dari Mas Rizamul Malik. Jadi kesimpulannya, keharaman dari jual beli dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada waktu tibanya sholat Jumat itu erat kaitannya dengan apakah seorang muslim yang sedang melakukan transaksi itu berstatus wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak. Jadi kalau misalnya sama-sama perempuan, maka transaksi yang dilakukan pada saat sholat Jumat itu mubah-mubah saja, tidak halal, tidak haram, dan tidak juga makruh. Lalu yang kedua, berkaitan dengan waktu sholat Jumat itu sendiri. Jangan sampai pekerjaan atau aktivitas apapun akhirnya membuat kita lalai dalam melaksanakan sholat Jumat. Maka lebih baik bergegas untuk bersiap-siap di awal waktu untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Jadi lebih baik transaksinya dilakukan di waktu duha atau setelah sholat Jumat. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih materi jawabannya. Nah, tapi tadi ada akad serah terima. Nah, itu bagaimana? Maksudnya apakah dengan cara barter atau saling tukar barang atau bagaimana? Ketika solusi dari mazhab Syafi'i ketika penjualan kotoran hewan untuk menjadikan pupuk. Mungkin di sini cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain. Maksudnya mungkin ya kita menjual kotoran hewan tersebut dengan barang lain. Maksudnya tidak dengan uang atau diganti dengan barang apa, semisal beras atau apa gitu ya. Mungkin di sini maksudnya gitu. Nah kan di sini tanpa adanya transaksi jual beli, berarti kan tidak berupa uang yang diserahkan. Mungkin begitu. Izin menambahkan materi. Silakan Mas.
Jadi yang saya pernah dengar nih, ada dua solusi gitu. Ada solusi lain yang dilakukan jikalau itu mengenai penjualan kotoran hewan sebagai pupuk. Yakni pertama, para ulama tidak menyuruh menjual secara langsung kotoran hewan tersebut karena mereka berpendapat menjual kotoran hewan itu haram. Karena itu jumhur. Nah, jadi solusinya gimana? Maka solusinya adalah kita bukan membeli kotoran hewan tersebut, tapi membeli jasa orang-orang yang mengumpulkan hewan tersebut. Jadi kita sewa jasanya mereka supaya membantu kita mengumpulkan kotoran hewan itu sebagai pupuk, begitu. Mungkin begitu. Berarti yang punya kandang itu kita sewa supaya mengumpulkan kotoran-kotoran yang ada di kandangnya untuk kita begitu. Ya, kebanyakan seperti itu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Ustaz Riza. Sesi tanya jawabnya apakah pertanyaan masih dibuka atau sudah ditutup? Pertanyaan masih dibuka atau sudah ditutup? Monggo kalau mau tanya. Jadi kan sudah dijelaskan tadi bahwa jual beli barang haram atau najis atau mengarah kepada hal tersebut seperti anggur yang akan dijadikan minuman keras atau tebu yang akan dijadikan miras, itu kan tidak boleh. Kemudian bolehkah menjual kedelai untuk babi? Jadi pertanyaannya, bolehkah menjual kedelai untuk babi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alfi tentang meminjamkan uang kepada orang lain. Lalu kita sebagai kreditur minta jaminan apakah di situ ada unsur riba? Jawabannya secara umum, jaminan dalam hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu kafalah dan rahan. Dalam akad kafalah, pihak yang berpiutang menjadi pihak lain sebagai jaminan. Sedangkan pada akad rahan, yang dijadikan sebagai jaminan utang adalah harta benda.
Nah, dalam Islam, istilah pinjaman yang diakui sebagai qardul hasan, yang artinya di mana tidak boleh ada unsur riba atau bunganya. Nah, di sini hukum jaminan itu boleh asalkan dilakukan berdasarkan ketentuan syarah, yaitu tidak ada riba di dalamnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari yang lainnya? Berarti diperbolehkan asal tidak ada unsur ribanya ya? Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bolehkah menjual kedelai untuk babi? Saya tidak mendapat kedelai, tapi di sini ada ampas tahu. Ampas tempe atau tahu. Ya sama saja kan, termasuk gitu. Nah, di sini hukumnya termasuk kategori jual beli yang dilarang, dikarenakan dalam pemanfaatan makanan tersebut sebagai pakan ternak babi. Agama Islam telah secara tegas melarang untuk memanfaatkan daging babi. Dengan demikian, dalam hukum Islam, perbuatan jual beli tersebut untuk pakan ternak babi juga dilarang karena termasuk Sat Az-Zahari, yaitu menutup jalan terjadinya kemafsadatan atau kemaksiatan dalam jual beli. Seperti itu. Yaitu menyebabkan terjadinya hal-hal yang merusak atau dilarang. Maka jual beli kedelai atau ampas tempe itu dilarang. Bagaimana, Mas Yolan? Saya yang tanya ini. Ahmad Haryono bagaimana? Tapi kan yang antara kedelai dengan ampas tahu kan berbeda. Kalau ampas tahu kan Tempe maksudnya tempe. Ampas ayam, mau ampas tahu, ampas tempe kan namanya kedelai. Itu kan yang kedelai yang kita tahu kan kedelai yang masih berbentuk apa namanya? Yang biji apa? Yang seperti itu. Yang biji masih keras itu yang maksudnya itu pokoknya itu kalau hal tersebut itu diperjualbelikan untuk pakan ternak babi itu tidak boleh juga, karena kalau kita memperjualbelikannya kan bisa untuk memberi makan babi gitu. Kalau kita melakukan hal tersebut, jadi banyak yang beli babi gitu maksudnya. Kalau kita nggak jual, itu menutup jalan terjadinya kemaksiatan gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, untuk sisa waktu yang ada, kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Afifullah Rifai untuk memberikan tambahan-tambahan penjelasan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kelompok presentasi hari ini yang sudah menyiapkan dan mempresentasikan materinya dengan baik serta menjawab beberapa pertanyaan yang tadi diajukan oleh beberapa teman. Kali ini kita sudah masuk pada konsep jual beli ya, yang sebelum kita berbicara lebih banyak mengenai jenis-jenis jual beli, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu jual beli ya, dan apa sih itu riba ya, karena ada statement di masyarakat bahwa jual beli dan riba itu sama saja. Nah, ini maka perlu kita memberikan penegasan ya bahwa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ini udah jelas secara tegas ya. Dan pembahasan ini sebelumnya sudah pernah kita bahas juga ya pada saat kita membahas mengenai ahaditsul ahkam ya, sehingga secara rinci ya pembahasan mengenai ini sebenarnya sudah kita bahas ya, berkaitan dengan bentuk-bentuk riba dan juga pelaksanaan secara teknisnya yang terjadi pada saat ini, baik itu berkaitan dengan perbankan maupun interaksi orang per orang yang terjadi pada saat ini ya. Dan berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi ya, misalkan yang pertanyaan berkaitan dengan hukum daripada
menjual barang yang najis atau mutanajis, ya. Tadi memang ada perbedaan pendapat para ulama, ya, dan ini saya temukan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya. Jadi ada khulasahnya di sini bahwa fuqahaul Hanafiyah dan Zahiriyah itu mereka membolehkan untuk menjual barang-barang yang najis, ya, ketika memang barang najis itu bisa dimanfaatkan, kecuali ya barang-barang yang memang diharamkan dan dilarang untuk memperjualbelikannya. Itu. Jadi penegasannya ada di situ, ya. Jadi ada pengecualiannya, kecuali yang sudah dilarang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kebolehan di sini karena ada sisi manfaat, ya. Ada sisi manfaat yang bisa dipergunakan, ya, untuk kemaslahatan. Nah, sementara fuqahaul Malikiyah wa Syafi'iyah dan juga Hanabilah ini secara jumhur mereka la yujizuna bai'un najasat, ya. Karena kebolehan menjual barang itu harus disesuaikan dengan kehalalannya dan kesuciannya. Jadi ini secara mutlak apakah barang tersebut bermanfaat atau tidak, ya. Kalau hal tersebut tidak zahir gitu, maka tidak diperbolehkan. Ya, ini perbedaan pendapat dari beberapa kalangan fuqaha tersebut. Ya, jadi kalau melihat ini, ya ini kembali kepada kita, ya, dan mau mentarjih yang mana, ya. Ini monggo terserah. Terus berkaitan dengan menjual barang halal, ya, untuk sesuatu yang haram, ya, seperti tadi jual kedelai untuk pakan babi, ya, ini barang yang dijual halal tapi penggunaannya untuk sesuatu yang haram, ya. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat, ya. Kalau memang pada saat menjual itu, ya, si penjual tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang tersebut, ya maka dia akad itu sah-sah saja. Tapi, ya, ada ulama yang menyatakan kalau dia mengetahui betul bahwa sesuatu yang dijual itu nantinya akan digunakan untuk pakan babi atau yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Sesuatu yang menyebabkan berkembangnya sesuatu yang haram, maka dihukumi haram juga. Nah, ini tamsilnya kalau di Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu tidak menjual tadi kedelai untuk babi tadi. Ini tamsilnya adalah menjual anggur, ya, kepada orang atau pabrikan yang memproduksi minuman alkohol seperti itu. Nah, ini jadi kita kiaskan dengan itu. Sesuatu yang halal untuk sesuatu yang haram, ya hukumnya menjadi haram. Ya. Saya kira itu saja tambahan dari saya, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dan atensi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, saya kembalikan kepada saudari moderator. Silakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, karena proses perkuliahan kita sudah berakhir, mari kita akhiri perkuliahan ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku kelompok 5 mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dari antum semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakumullah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Alif dulu, Nggih.